Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1141 sampai bab 1150. Baik Lord Fenderson dan Joshua dikirim kembali ke apartemen kurang dari 1 jam kemudian. Namun, pada saat itu, Lord Fenderson sudah sakit parah dan Mindy masih koma. Melihat ini, Geralt melewatkan basa-basi dengan Joshua dan segera memberinya resep baru untuk kedua orang itu. Setelah dia selesai dengan itu, Geralt menuju ke jalan-jalan. Karena hari sudah malam, masuk akal jika tuan muda sudah kembali ke rumah sekarang. Saat dia berjalan, Geralt melihat betapa ramainya jalanan saat ini, dengan banyak pejalan kaki yang tenggelam dalam suasana yang mengasyikkan. Mendengar nama sihir suci saja biasanya mendorong orang untuk mengasosiasikannya dengan perasaan jahat. Apa yang dilakukan sekelompok orang itu? Dan mengapa ada begitu banyak orang yang datang untuk menyembah mereka? Geralt berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian dia tiba di pintu Yonwick Manor Linus. Karena Manor adalah tempat penerimaan kedatangan tuan muda, sudah ada kerumunan yang hampir tak tertembus pada saat Geralt tiba di sana. Berdiri di pintu masuk Manor, ada beberapa murid muda dari keluarga Yonwick yang ditugaskan untuk menerima tamu-tamu penting. Karena itu, tidak heran mengapa jalan Geralt terhalang oleh mereka ketika dia mencoba masuk. Hei sekarang, kamu tidak bisa begitu saja memasuki Manor mau tak mau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Oh, bukankah Linus memberitahumu bahwa aku akan datang? Jawab Geralt. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kau memanggil pamanku dengan namanya? Saya ingin Anda tahu bahwa semua tamu yang hadir hari ini adalah orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Banyak di antaranya berusia di atas 50 tahun. Usaha yang bagus. Tetapi saya juga memiliki oportunis seperti Anda. Teriak pemuda itu dengan dingin sebagai balasannya. Tidak perlu berbicara dengannya seperti itu. Lagi pula, hanya satu pandangan saja yang diperlukan untuk mengetahui bahwa dia berasal dari negeri asing. Mungkin dia hanya ingin masuk untuk melihat-lihat setelah melihat begitu banyak orang keluar masuk Manor. Kemewahan tempat ini juga bisa menggelitik minatnya. Jadi sekali lagi, tidak perlu terlalu galak, kata seorang wanita menawan sambil tersenyum halus sambil menatap Geralt. Dari cara dia berbicara, jelas bahwa wanita itu memiliki kesan pertama yang baik tentang Geralt. Lagi pula, tidak hanya tubuhnya yang tampak dalam kondisi prima, dia juga terlihat sangat ramah. Kombinasi keduanya memberi Geralt tampilan pria yang terpelajar. Itu adalah alasan mengapa dia berbicara untuknya. Sama seperti pria yang rentan membantu wanita cantik, wanita seperti dia juga rentan membantu pria tampan. Apapun itu, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Tanya wanita itu sambil terus tersenyum. Melihat lebih dekat padanya, Geralt bisa melihat bahwa dia tampaknya berusia 20-an. Rambutnya juga diikat ekor kuda dan senyumnya sangat manis. Melihat bahwa dia tidak menjawab pertanyaannya, wanita itu kemudian menambahkan, "Kau tahu, kami sedikit kekurangan sekarang. Kenapa kau tidak ikut denganku?" Bahkan sebelum Geralt bisa menjawab, wanita itu sudah menyeret Geralt ke dalam Manor seperti bagaimana orang tua akan menyeret anak mereka. Adik perempuanku itu terlalu baik. Karena Queenie menangis sebelumnya hanya dengan melihat hewan kecil mati. Tidak akan mengejutkanku jika dia merasa kasihan padanya hanya karena aku memarahinya sedikit lebih awal. Terkadang aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang Yonwick. Gumam pria itu pada dirinya sendiri saat dia melihat Queena Yonwick membawa Geralt lebih dalam ke Manor. Setelah berjalan beberapa saat, Queena akhirnya berhenti sebelum berkata, "Nah, ini tempatnya. Itu, di sana, adalah Ten Yonwick. Dan saya sudah memberitahu dia tentang kehadiran Anda. Jika ada tamu yang membutuhkan bantuan, datangi saja mereka dan bantu mereka. Saya akan menuju ke sana sendiri untuk melayani mereka juga." Memberinya senyuman. Dia kemudian melambai padanya sebelum pergi. Wanita muda itu benar-benar tidak seperti Yonwick lainnya setidaknya yang pernah kutemui sebelumnya sama sekali. Sungguh orang yang antusias. Gumam Geralt pada dirinya sendiri karena dia hanya bisa tersenyum pasrah. Bagaimanapun, wanita itu benar-benar agak menarik. Seperti yang dia katakan, bagaimanapun, dia juga sedikit terlalu antusias. Itu membuatnya malu untuk mengakui padanya bahwa dia sebenarnya di sini untuk membunuh orang.
Beberapa orang tentu lebih sulit untuk ditolak daripada yang lain. Hei kamu yang di sana, Anda yang dipanggil Ten Yonwik, kan? Kemarilah dan sajikan minuman untuk kami. Teriak seorang pemuda dengan agak santai. Orang yang memanggil Geralt duduk di sekeliling salah satu dari banyak meja yang ditempatkan di luar manor bersama beberapa pria dan wanita muda lainnya. Karena mereka telah memperhatikan bahwa Kuina lah yang membawanya ke sini. Dan mereka tahu pasti bahwa Yonwik telah menugaskannya untuk berbagai tugas. Mengumpulkan 2 dan 2. Mereka mengira bahwa Geralt berada di bawahnya. Yang berarti bahwa dia memiliki tugas yang sama dengan yang dia lakukan. Mendengar itu, kerutan terbentuk di wajah Geralt. Sementara dia sedikit marah dengan perintah itu. Dia tahu bahwa karena dia tidak menolak tawaran antusias Kuina sebelumnya. Itu sama dengan dia menyetujui sarannya. Dengan mengingat hal itu, Geralt tahu bahwa tidak bijaksana baginya untuk melampiaskan amarahnya begitu saja. Menenangkan dirinya sendiri, dia kemudian berjalan ke grup sambil sesekali melirik pintu masuk. Saat dia mengambil teko untuk mengisi kembali cangkir kosong di meja, salah satu wanita yang memakai riasan tebal seperti yang lainnya berkata, "Kamu tahu, kamu terlihat sangat tampan dari dekat. Tetap saja, Anda bukan secangkir teh saya. Hanya Kuina yang akan jatuh cinta pada orang sepertimu. Oh, bisakah kamu benar-benar menjadi anak laki-laki Kuina yang cantik?" Tanya wanita lain. Seolah-olah seseorang seperti dia akan memenuhi syarat untuk menjadi miliknya, jawab wanita ketiga dengan agak menghina. Setelah mengatakan itu, para wanita tampaknya kehilangan minat padanya dan mereka dengan cepat menemukan diri mereka melanjutkan topik pembicaraan mereka sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku sangat senang sekarang. Haha, akhirnya. Seseorang akhirnya menyalahkanku, kata wanita lain dari kelompok itu yang terlihat sedikit lebih tua dari Geralt. Oh, kesalahan macam apa, Freya? Tanya salah satu temannya. Hanya beberapa insiden yang mungkin tidak ada di antara kalian yang menyadarinya. Sebenarnya, kurasa tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu tentang itu sekarang. Kau tahu, keluarga Yonwik selalu memiliki kesepakatan rahasia dengan tuan muda dari sihir suci. Kesepakatan? Tanya para wanita yang kini semakin penasaran. Memang, soalnya, menurut kesepakatan, lebih dari 10 wanita cantik harus dikirim ke tuan muda setiap tahun. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, beberapa dari mereka juga berasal dari keluarga Yonwik. Jawab Freya, apa, kau tidak menarik kaki kami, kan? Apakah ada alasan bagiku untuk melakukan itu? Bagaimanapun, ayah saya mengatakan kepada saya beberapa waktu lalu bahwa saya pada awalnya adalah salah satu wanita cantik yang dipilih untuk dikirim kepadanya. Namun, karena kecantikan dari keluarga Fenderson datang sekitar 3 bulan lalu, ayahku mengkhianatinya hanya untuk melindungiku. Jelas Freya sambil tertawa, sungguh tak terduga. Memikirkan bahwa tuan muda itu sebenarnya adalah orang seperti itu. Bahkan cukup sulit untuk dibayangkan. Saya tahu, bahkan saya dulu berpikir bahwa tuan muda itu murni dan tanpa cacat. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia menjijikkan dalam kenyataan. Either way, ini adalah rahasia besar yang, jika terungkap, pasti akan menghancurkannya. Akibatnya, sangat tabu bagi orang-orang dari Pulau Montolem untuk membicarakan hal ini. Selain anggota keluarga kami dan beberapa orang lain di Pulau Montolem, saya cukup yakin tidak ada orang lain yang tahu tentang rahasia ini. Saya hanya berbagi ini dengan Anda karena saya sangat senang hari ini. Jawab Freya, yah, aku sendiri pernah mendengar desas-desus tentang ini beberapa tahun yang lalu. Jadi aku tidak akan menyebutnya sebagai rahasia yang dirahasiakan, gumam salah satu temannya. Oh, yah, saya yakin Anda pasti belum pernah mendengar apa yang akan saya katakan kepada Anda. Itu adalah sesuatu yang ayahku sembunyikan dari keluargaku. Aku cukup yakin bahwa aku satu-satunya Yonwik lain yang tahu tentang ini. Bisik Freya dengan nada sedikit sedih. Apa yang kalian semua bicarakan, sepupu? Tanya Kuina saat dia memimpin beberapa ahli waris muda yang kaya dari pintu. Saat para pendatang baru tersenyum pada orang-orang dari kelompok awal, Kuina mengambil kesempatan untuk melambai pada Geralt sambil menyapanya. Kamu menyela Freya tepat ketika dia akan berbagi beberapa rahasia dengan kami. Datang dan duduk bersama kami. Segera rahasia. Ya, soalnya, sebuah insiden terjadi sore ini. Kalian semua tahu Leighton, kan? Adikku yang tidak mampu. Nah, sesuatu terjadi padanya. Namun, sebelum saya melanjutkan, apakah Anda semua tahu siapa Master Moldel itu? Tanya Freya. Tapi tentu saja kita tahu. Tidak mengejutkan bagi mereka bahwa Freya menyebut adiknya tidak mampu. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Yonwik sangat menyadari bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Leighton.
Ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Leighton adalah satu-satunya keturunan laki-laki dalam keluarga. Akibatnya, Linus sangat memuja Leighton dan cenderung memanjakannya. Dengan Freya, Linus biasanya hanya bersikap dingin padanya, yang menjelaskan ketidakpuasannya dengan Leighton. Luar biasa. Selanjutnya, saya sebelumnya melihat Tuan Moldel dan adik laki-laki saya dibawa ke manor dari pintu belakang. Itu kebetulan belaka bahwa saya melihat mereka saat itu karena saya berencana untuk menyelinap keluar dari pintu belakang untuk bersenang-senang. Oh, sial. Bagaimana Leighton terluka? Sebenarnya, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Master Moldel bisa terluka. Kita semua pernah melihat keahliannya yang luar biasa sebelumnya. Memikirkan bahwa seseorang benar-benar akan berhasil mengalahkannya di Pulau Montolem. Semua orang jelas merasa bahwa berita itu sulit dipercaya. Beberapa pemuda bahkan saling bertukar pandang ketakutan saat Freya melanjutkan berbisik. Meskipun aku tidak terlalu yakin tentang detail dari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menguping ayahku saat dia berbicara dengan beberapa bawahannya, saya mendengar nama Tuan Crawford disebutkan. Rupanya orang itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tuan Crawford, gumam para wanita itu dengan terkejut. Sekarang di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Aku tidak bisa mengingat banyak tentang orang itu. Saya telah melakukan beberapa penyelidikan padanya. Dan percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda semua akan ketakutan setengah mati setelah mendengar apa yang saya ketahui tentang dia. Jawab Freya. Lanjutkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah bertanya-tanya, saya mendengar dari beberapa orang bahwa orang Crawford ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kekayaan yang dimilikinya nyaris tak terbayangkan bagi orang biasa. Loh, faktanya. Dia adalah tipe orang yang akan segera memberimu sejumlah uang jika dia mengizinkanmu untuk memintanya. Jelas Freya saat matanya dipenuhi dengan kecemburuan. Apa? Mungkinkah benar-benar ada pewaris kaya seperti itu? Tanya beberapa pria yang hadir dengan nada kesal dalam suara mereka. Jelas juga cemburu. Itu semua benar. Tidak hanya dia kaya, tapi dia juga sangat cakap. Saya akan mengatakannya sekarang bahwa dia sama sekali tidak sebanding dengan Anda semua pewaris kaya hedonistik. Jawab Freya sambil melihat sekelompok pria yang semuanya lebih muda darinya sambil menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika kita tidak ada bandingannya? Bukannya kita juga ingin dibandingkan dengannya? Jawab salah satu pria saat mereka semua bergiliran menundukkan kepala. Yah, bahkan jika dia adalah orang terkaya di dunia, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang benar-benar dapat menjalani hidup tanpa rasa khawatir, terlepas dari seberapa banyak kekayaan yang dimiliki. Saya yakin dia harus menghadapi berbagai jenis masalah. Masalah yang orang normal seperti kita bahkan tidak bisa berharap untuk memahaminya. Bagaimanapun juga, masalah pasti masih ada untuknya jadi tidak perlu bagi kalian semua untuk merasa malu hanya karena kita semua sedikit lebih rendah darinya. Kata Kuina saat itu, sesaat saat dia tersenyum. Kata-katanya seperti musik di telinga pria. Dan mereka langsung merasa jauh lebih baik. Geralt sendiri menoleh untuk melihat Kuina. Karena dia sudah terbiasa melihat wanita materialistis seperti Alice dan Safia pada saat ini. Dia tahu bahwa wanita seperti Kuina agak langka di dunia saat ini. Dengan pemikiran itu, dia mendapati dirinya lebih menyukainya setelah mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, apa yang dia katakan itu benar. Jadi bagaimana jika dia memiliki setengah dari kekayaan dunia? Dia masih tidak bisa mengubah nasibnya dan keluarganya. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dia cintai. Tidak peduli siapa itu, manusia akan selalu memiliki kekhawatiran. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, teh yang dia tuangkan ke dalam cangkir Freya akhirnya tumpah, menyebabkan sedikit tumpah ke pakaian Freya. Apa kamu? Kamu Beasteristar, teriak Freya yang langsung berdiri saat merasakan teh panas di tubuhnya. Terlihat sangat tersinggung. Dia kemudian memelototi Geralt dengan belati sebelum berteriak. Apakah kamu buta atau semacamnya? Pada saat itu, raungan kemarahannya telah menarik perhatian beberapa tamu di sana. Jelas masih tidak puas dengan Geralt. Wanita agresif itu kemudian mengangkat telapak tangannya, siap untuk menamparnya. Bagaimanapun, Geralt hanyalah seorang pelayan belaka untuk semua yang dia tahu. Untuk berpikir bahwa dia akan berani menyinggung perasaannya sebelum semua orang yang lain tahu lebih baik daripada turun tangan. Lagi pula, mereka semua sadar bahwa begitu Freya menjadi marah, dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah diremehkan. Namun, ketika tangannya hanya beberapa inci dari pipi Geralt, dia segera menariknya kembali saat dia merasakan sakit yang luar biasa di telapak tangannya yang terasa seperti tusukan jarum. Aduh, teh tanganku. Ini sakit. Ratap Freya saat dia menangis sambil memegang tangannya yang sekarang berdarah.
Kamu Beasteris Bintang, beraninya kau menyerang Freya. Anda pasti mencari kematian. Sementara para pria tidak benar-benar tahu apa yang digunakan Geralt untuk melukai Freya. Mereka setidaknya berasumsi bahwa dia diam-diam menyerangnya. Dengan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Wajar jika mereka semua marah. Namun, saat mereka hendak bergerak ke arahnya, sebuah secara bersamaan suara yang dipenuhi amarah dan ketakutan berteriak. Hentikan ini segera, apa yang kalian semua lakukan? Mendengar itu, para pria yang akan berurusan dengan Geralt langsung membeku di tempat. Semua orang di tempat kejadian juga terdiam. Lagi pula, orang yang berteriak itu tidak lain adalah tuan dari keluarga Yonwick, Linus. Setelah itu, pria berwajah pucat itu dengan cepat bergegas ke tempat Geralt berdiri. Geralt sendiri telah berdiri di sana dengan tangan di belakang. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Beberapa detik kemudian, 3 tamparan keras dan berbeda terdengar. Dan 3 pria yang awalnya berencana untuk membalas Geralt akhirnya jatuh ke lantai karena dampak tamparan yang sangat besar. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka hanya berusaha mencari keadilan untukku. Lihat saja pelayan rendahan itu. Dia yang melukai tanganku. Teriak Freya saat dia menginjak tanah dengan frustrasi setelah melihat sepupunya ditampar. Tanggapan langsung yang dia dapatkan dari Linus, bagaimanapun, adalah tamparan keras di wajahnya. Seberapa berani kamu, seorang pelayan rendahan? Tampaknya kalian semua benar-benar tidak menyadari betapa kalian memohon untuk mati. Raung Linus saat bibirnya berkedut. Sekarang menangis lebih keras setelah menerima tamparan. Freya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia yang dihukum bukannya pelayan lalu membalas. Tapi itu salah pelayan rendahan karena menyakitiku. Ayah, kenapa kamu malah memukul kami? Dia langsung menerima tamparan kedua dari Linus saat dia meraung. Beraninya kamu terus berbicara begitu kejam. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera minta maaf kepada Tuan Crawford. Setelah memperingatkannya dengan keras, Linus segera membungkuk pada Geralt sebelum berkata, saya minta maaf jika wanita muda yang bodoh ini menyinggung Anda, Tuan Crawford. Tolong maafkan dia. Haya, gumam Freya yang benar-benar tidak menyangka ayahnya benar-benar tunduk pada pelayan itu. Dia juga bukan satu-satunya yang tercengang. Semua orang yang hadir sekarang benar-benar terperangah dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Saya tidak akan menentangnya hanya karena saya ingin menunjukkan rasa hormat kepada Kuina. Namun, saya sangat menyarankan agar Anda menasihati putri Anda agar tidak menamparkan siapapun sesukanya. Jawab Geralt dengan dingin sambil memelototi Freya. Mendengar itu, Freya mendapati dirinya tersipu saat dia berkata, Kakao. Mungkinkah, Tuan Crawford yang misterius dari North Bay? Sambil menelan ludah, dia kemudian berpikir, dia pewaris kaya yang legendaris. Kamu gadis bodoh, untungnya. Crawford tidak mengambil tindakan Anda ke hati. Kalian yang lain lebih baik cepat dan minta maaf padanya juga. Perintah Linus. Sementara yang lain sebelumnya berasumsi bahwa Geralt hanyalah orang yang sangat kaya setelah mendengar deskripsi Freya tentang dia. Tidak ada dari mereka yang mengira dia akan menjadi orang yang menakutkan ini. Tatap muka. Aku minta maaf. Teriak Freya saat dia segera menundukkan kepalanya sambil tersipu saat dia meminta maaf. Meskipun itu hanya merasa tidak percaya, Freya tahu bahwa pria di hadapannya adalah yang sebenarnya setelah melihat betapa hormatnya ayahnya terhadapnya. Saat dia melakukan itu, dia mengintip beberapa kali padanya dengan matanya yang indah untuk mengamati reaksinya terhadap permintaan maafnya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah perselisihan sederhana mereka bisa berakhir dengan dia berselingkuh dengan pria kaya yang kotor itu. Yang membuatnya sangat kecewa. Dia bahkan tidak memandangnya. Fakta bahwa Geralt melihat ke samping saat dia meminta maaf membuat Freya merasa sangat kecewa. Adapun yang lain yang hadir, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Kuina sendiri saat ini menatap Geralt dengan rasa ingin tahu, sesekali mengedipkan matanya yang besar. Pada saat itu, beberapa suara terdengar dari kerumunan di luar. Mendengar keributan itu, baik Geralt maupun Linus mengalihkan perhatian mereka ke arah suara. Segera setelah itu, kedua pria itu menyaksikan 32 orang berpakaian aneh berjalan ke arah mereka. Di pundak mereka, ada tandu besar yang sejujurnya terlihat seperti semacam ruang tamu. Duduk di atas kursi besar di tandu, adalah seorang pria muda mengenakan jubah hitam. Dan mengikuti kelompok di kedua sisi adalah 2 pria tua. Setiap pejalan kaki yang mereka lewati langsung membungkuk pada prosesi megah. Ini adalah pertama kalinya Geralt melihat susunan yang begitu dominan juga. Lagi pula, bahkan kaisar pada zaman kuno tidak bepergian di atas tandu yang dibawa oleh 32 orang. Apakah dia tuan muda? Tanya Geralt dengan nada dingin. Ya,
Tuan Crawford, jawab Linus sambil menyeka keringat di dahinya. Mengetahui bahwa dia benar-benar berada di antara batu dan tempat yang sulit saat ini. Saat ini berdiri di antara apa yang bisa menjadi dua dewa kematian. Dia tahu bahwa menyinggung salah satu dari mereka dapat mengakibatkan seluruh keluarganya dimusnahkan. Tidak mungkin dia mampu menyinggung salah satu dari mereka. Dengan pemikiran itu, dia segera membungkuk dan menyambut tuan muda itu setelah dengan hormat menjawab pertanyaan Geralt. Semua orang yang hadir juga melakukan hal yang sama, membungkuk dengan hormat semampu mereka. Melihat itu, kedua pria yang berdiri di samping tandu itu mengangguk puas. Namun, saat mereka melihat Geralt, mereka hanya bisa mengerutkan alisnya. Lagi pula, Geralt hanya berdiri di sana sambil menatap mereka dengan dingin. Kedua tangannya di saku. Beraninya kamu menolak untuk membungkuk dan menyapa tuan muda ketika kamu melihatnya. Teriak salah satu lelaki tua itu. Namun, Geralt tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia hanya terus menatap tuan muda yang masih duduk di atas tandu. Sepanjang waktu ini, tuan muda itu memejamkan mata. Tampaknya menikmati dirinya sendiri saat dia beristirahat. Hei, sekarang, aku bertanya padamu. Bukan, betapa tidak bijaksananya kamu untuk tidak menjawab. Teriak lelaki tua yang sama saat dia maju selangkah, siap bergerak. Namun, bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, mata lelaki tua itu melebar keheranan saat tubuh Geralt menghilang ke udara tipis. Gerutu lelaki tua itu saat dia tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Hal berikutnya yang dia tahu, dia merasakan telapak tangan diletakkan di bahunya dengan sangat kuat. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa menahannya lama. Beberapa detik kemudian, lelaki tua itu jatuh berlutut, menyebabkan tanah di bawahnya hancur di bawah kekuatan besar Geralt. Kamu bilang aku harus membungkuk, bukan? Tapi aku tidak melihatmu membungkuk ke arahku. Ejek Geralt, saudara, teriak lelaki tua lainnya saat dia bergegas sambil menunjukkan teko tanah liat dari bawah lengan bajunya. Meskipun dia telah merencanakan untuk menggunakan sihir untuk menghadapi Geralt, Geralt terlalu cepat untuknya. Bahkan sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Geralt sudah menamparnya beberapa kali. Setelah itu, lelaki tua kedua jatuh ke tanah. Dia sama sekali bukan tandingan Geralt. Pada saat itulah tuan muda yang perkasa akhirnya membuka matanya perlahan. Melihat Geralt dengan senyum pahit, dia kemudian berkata, kekuatanmu tidak buruk, harus kuakui. Namun, Anda benar-benar tidak boleh menyinggung kami hari ini. Dan bagaimana jika aku melakukannya? Balas Geralt, kalau begitu jangan salahkan aku karena mengakhiri hidupmu. Teriak tuan muda dengan sangat dingin. Mendengar itu, semua orang yang dekat segera mulai mundur dari daerah itu. Tahu betul bahwa tuan muda itu akan membunuh orang. Karena aturannya, aku tidak diperbolehkan mengangkat kakiku dari tanah sampai aku tiba di aula besar. Namun, sebaiknya kau tidak berasumsi bahwa aku tidak akan bisa membunuhmu hanya karena itu. Tambah tuan muda dengan nada acuh tak acuh, memperjelas bahwa dia memandang Geralt seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Geralt sendiri cukup serius terhadap tuan muda selama ini. Namun, bahkan setelah mengamati aura pemuda itu untuk sementara waktu, dia masih tidak dapat mendeteksi sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Meski begitu, pemuda itu terdengar sangat percaya diri dengan kemampuannya. Mungkinkah tuan muda diam-diam memiliki taktik yang kuat di balik lengan bajunya? Atau mungkin dia punya cara untuk melarikan diri tidak peduli situasinya. Jadi maksudmu kau bisa membunuhku bahkan tanpa berdiri? Baiklah kalau begitu, saya ingin menyaksikan sendiri kemampuan Anda yang sebenarnya. Jawab Geralt saat dia segera bergerak. Sementara Geralt biasanya hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia memastikan untuk menggunakan setidaknya 60% kali ini. Dengan light bane di tangan yang bersinar sepadat hujan lebat dan memancarkan aura berlari bebas yang membuat penggunanya benar-benar merasa tak terkalahkan, Geralt mengarahkan kekuatannya ke tandu raksasa. Sementara mata tuan muda sebelumnya hanya setengah terbuka, mereka sekarang selebar 2 bulan purnama. Ekspresinya langsung memucat. Dia bergumam, apa? Karena dia telah mengalahkan banyak orang kuat dari sihir suci sebelumnya. Tuan muda biasanya adalah orang yang sombong. Kedua lelaki tua itu hanyalah budaknya, jadi dia tidak terlalu memikirkan Geralt yang mengalahkan mereka sebelumnya. Akibatnya, dia sudah memikirkan cara membunuh Geralt untuk sementara waktu sekarang. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan menyingkirkan potensi ancaman, tetapi dia juga akan mampu menciptakan ketakutan di antara orang-orang biasa yang menonton. Yang membuatnya sangat kecewa. Geralt sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa terkena itu.
Tuan muda yang terkejut itu berpikir pada dirinya sendiri pada saat yang tepat ketika dia segera menggunakan semua energi di tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Tidak mungkin dia masih akan mengikuti aturan dan tetap duduk di sana dalam situasi ini. Dengan suara ledakan, tandu itu hancur berkeping-keping, mengirim puing-puing beterbangan kemana-mana. Karena kekuatan energi yang sangat besar yang telah dikirim Geralt ke arahnya, Tuan muda mendapati dirinya terlempar dari tandu yang sekarang rusak. Nyaris tidak mampu menahan dampak light bane. Wajahnya sekarang berlumuran darah. Tuan muda itu langsung mulai muntah darah. Merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah dihancurkan secara bersamaan. Betapa dahsyatnya kekuatan pikir Tuan muda untuk dirinya sendiri. Sekarang sangat takut. Geralt mendapati dirinya mengerutkan alisnya saat dia berjalan di atas Tuan muda yang anggota tubuhnya sekarang gemetar hebat. Apakah kamu tidak punya taktik lain untuk ditunjukkan? Tanya Geralt sedikit tidak percaya. Tolong selamatkan hidupku. Akulah Tuan muda dan seluruh sihir suci ada di pihakku. Jawab Tuan muda saat dia mulai merangkak mundur dengan agak menyedihkan karena kakinya lemas karena ketakutan. Apakah hanya itu yang kamu punya? Kata Geralt. Tercengang tetapi juga sedikit geli dengan pergantian peristiwa. Dia, tentu saja, menertawakan dirinya sendiri. Lagi pula, untuk berpikir bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada ejekan Tuan muda sebelumnya. Geralt harus mengakui bahwa dia awalnya berpikir bahwa Tuan muda itu benar-benar orang yang misterius dan kuat. Kenapa lagi Tuan muda bisa bersikap begitu sembrono? Ternyata, Tuan muda itu sebenarnya hanyalah seorang pejuang muda yang baru saja mendapatkan kekuatan batinnya. Kau tahu, aku sudah mendengar banyak tentangmu, Tuan muda. Sepertinya kau telah melakukan banyak hal jahat dalam beberapa tahun terakhir, kata Geralt sambil memelototi pemuda itu. Ai, pemuda yang ketakutan itu tergagap. Namun, mata Tuan muda itu tiba-tiba menjadi ganas saat dia dengan cepat melambaikan jubah panjangnya. Melihat itu, refleks Geralt membuatnya mundur selangkah untuk mengantisipasi serangan. Namun, dia menyadari sepersekian detik kemudian bahwa tidak ada serangan yang datang. Akibatnya, Geralt segera berlari ke arah Tuan muda. Lengannya terentang untuk meraihnya. Namun, saat Geralt meraih jubah hitam, dia menyadari bahwa Tuan muda itu tidak ada lagi. Oh, pelarian emas. Sekarang segalanya menjadi sedikit lebih menarik. Gumam Geralt sambil tersenyum tipis. Merasakan telinganya berkedut. Geralt bisa mendengar kemana Tuan muda itu saat ini melarikan diri. Mengetahui bahwa dia telah mengunci targetnya, Geralt segera mengejar. Pada saat malam telah tiba, Geralt mendapati dirinya berlari di tengah hutan lebat sambil terus mengejar Tuan muda itu. Tanpa lampu jalan di sekitar, cahaya semakin langka dan Geralt yang kebingungan mendapati dirinya berkata, aneh sekali. Auranya pasti ada, tapi di mana dia bisa bersembunyi? Dengan itu, Geralt memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya lagi. Kali ini, bagaimanapun, ada kilau hijau di irisnya. Memindai seluruh area, matanya akhirnya berhenti ketika dia melihat sebuah tong kecil yang biasanya digunakan untuk menyirami bibit di dekat salah satu pohon. Sambil tersenyum halus, dia lalu berjalan ke arahnya. Melihat tutup di tong, dia menendangnya terbuka dan melihat ke dalam. Meskipun sepertinya hanya berisi air, air itu sendiri tampak sedikit bergetar. Berjongkok, Geralt kemudian menatap tong itu sambil bergumam dengan sedikit heran. Pelarian emas dan kehancuran tulang. Ya. Kedua taktik itu digunakan untuk melarikan diri dari pertempuran. Aku juga pandai sihir. Kau tahu. Namun, saya belum melihat keterampilan sejati dari Anda. Aku bertanya-tanya apa yang telah diajarkan sihir suci padamu. Lagi pula, sepertinya kamu tidak akan menguasai dua taktik ini tanpa mempraktikkannya setidaknya selama beberapa dekade lagi. Pada akhir kalimat Geralt, air tiba-tiba mulai bergetar lebih banyak lagi. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah, Geralt kemudian meletakkan tangannya di air. Tak lama kemudian, jarinya menyentuh salah satu titik akupuntur Tuan muda yang tersembunyi itu. Saat itu terjadi, tubuh Tuan muda dipaksa untuk menyebar, mengakibatkan tong terbuka. Setelah terbatuk-batuk keras selama beberapa waktu sambil berbaring di tanah, Tuan muda akhirnya menemukan suaranya dan berkata, kamu, siapa kamu sebenarnya? Kami berdua mungkin seumuran. Bagaimana kamu bahkan lebih kuat dari nenekku? Setelah itu, Tuan muda itu kemudian menatap Geralt dengan mata ketakutan. Sepertinya dia siap untuk menangis setiap saat. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui siapa aku. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya dengan jujur, kematian yang mengerikan menanti Anda. Memperingatkan Geralt saat dia dengan lembut menepuk bahu pemuda yang ketakutan itu. Pernyataanmu tadi, aku tidak mempelajari keterampilan ini dari sihir suci.
Angelika adalah orang yang mengajariku cara melarikan diri saat aku bersenang-senang di laut saat aku berusia 8 tahun, kata tuan muda yang ketakutan terburu-buru. Angelika, tanya Geralt, heran. Sesuai dengan apa yang tuan muda katakan sebelumnya, dia dan Geralt berusia sekitar sama. Logikanya, seseorang perlu berlatih selama beberapa dekade untuk menguasai dua taktik yang telah dia sebutkan sebelumnya. Faktanya, banyak orang mungkin akan menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih untuk menjadi lebih baik dalam taktik itu, namun gagal untuk mencapai kemahiran tuan muda di dalamnya. Dengan mengingat hal itu, tentu mengejutkan bagi Geralt untuk mengetahui bahwa ada orang lain seperti Finley tuannya di luar sana yang dapat membantu orang lain mendapatkan hasil latihan 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Ya, lalu setelah mengajarimu keterampilan itu, apakah Angelika juga yang menyuruhmu melakukan semua perbuatan jahat itu? Perbuatan jahat seperti pemerkosaan dan perampokan. Kau tahu, jika aku tidak datang ke Pulau Montolem, temanku mungkin sudah dihancurkan olehmu sekarang. Geram Geralt, sedikit niat membunuh di matanya. Mendengar itu, tuan muda tahu bahwa jika dia tidak menggunakan dua keterampilannya sebelumnya, ada kemungkinan besar dia sudah menjadi mayat sekarang. Aku tahu aku telah melakukan banyak hal jahat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud melakukannya. Aku benar-benar membenci wanita. Semuanya tanpa kecuali, kata tuan muda yang masih terbaring di tanah saat dia meraih dengan erat ke beberapa rumput di tanah. Dari betapa sedih suaranya terdengar ketika tuan muda terus berbaring di tanah, seolah-olah dia sedang memikirkan tentang beberapa kesedihan yang tak terkatakan. Kau membenci wanita? Tanya Geralt karena dia hanya bisa menatap dingin pada tuan muda itu. Kamu mungkin tidak akan percaya padaku bahkan jika aku menjelaskannya padamu. Lagi pula, sejak aku lahir, aku selalu hanya dikenal sebagai tuan muda yang tinggi dan perkasa dari sihir suci. Sementara semua orang cenderung untuk mengerti, cemburu pada saya. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, saya tidak pernah benar-benar bahagia. Anda tahu, saya membenci wanita itu sejak saya masih muda. Karena dia, saya akhirnya membenci semua wanita lain. Wanita yang dimaksud, dia adalah ibuku. Jelas tuan muda. Setelah mendengar itu, Geralt merasakan kelopak matanya sedikit berkedut. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mengaku membenci ibu mereka sekuat tuan muda itu. Lagi pula, siapa di planet ini yang tidak akan mencintai orang yang telah melahirkan mereka? Namun, Geralt bisa merasakan bahwa tuan muda itu tidak berbohong karena rasa sakit yang luar biasa tercermin di mata pemuda itu. Mungkinkah pria yang kejam dan tidak bermoral ini hanya seperti dia saat ini karena kesulitan yang dia temui sebelumnya? Kenapa tepatnya kamu membencinya? Aku berumur 3 tahun ketika ingatan pertamaku. Aku menyaksikan adegan itu tepat di depan mataku. Ibuku. Dia membunuh ayahku di depanku. Kata tuan muda. Suaranya terdengar lebih sedih dari sebelumnya. Aku masih ingat ekspresi ayahku saat itu. Sebelum dia meninggal. Dia ingin memegang tanganku untuk terakhir kalinya. Tahu. Sebagai anak kecil, aku sangat ketakutan saat itu. Dia tidak memiliki penyesalan sedikit pun dalam dirinya. Sial, dia bahkan tidak peduli padaku. Bahkan setelah bertahun-tahun, adegan itu terus berputar di pikiranku. Ini seperti kutukan yang ingin terus menyiksaku sampai akhir waktu. Dan dia juga bukan satu-satunya. Nenek juga tidak menyukaiku. Dia terus memarahiku, menyebutku anak haram. Jika aku bukan satu-satunya anak dari keluarga Tindal, aku benar-benar percaya bahwa aku sudah lama dipukuli sampai mati oleh dua wanita mengerikan itu. Pada akhirnya, aku mengambil nama keluarga mereka jadi aku sekarang menjadi anggota Tindals of the Holy Witchcraft. Sangat disayangkan bahwa bahkan sampai hari ini, aku masih tidak tahu apa nama keluarga ayahku. Setelah itu, tuan muda mendongak sebelum menambahkan, kamu pasti berpikir betapa kacaunya hubungan dalam keluargaku, kan? Anda tahu. Ayah saya adalah suami yang tinggal di. Saya mengambil nama keluarga ibu saya dan nenek saya sebenarnya dari pihak ibu dari keluarga. Bagaimanapun, sejak aku diperlakukan seperti itu oleh mereka berdua, aku selalu memiliki perasaan bawaan bahwa semua wanita itu jahat. Namun, saya juga sadar bahwa wanita yang saya sakiti sebelumnya tidak bersalah. Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai saya, tetapi setiap kali saya menyakiti seorang wanita, saya akhirnya bertobat untuk waktu yang sangat lama. Neraka. Saya bahkan ingin memberi kompensasi kepada keluarga wanita yang telah saya sakiti. Namun, sebagai tuan muda, aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus terus-menerus mematuhi perintah nenekku. Lagi pula, kami dari sihir suci jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Karena itu,
Kami diharapkan untuk menjadi tegas ketika membunuh orang lain ketika kami melakukannya. Begitu. Tapi, aku tidak bisa. Saya tidak bisa tegas ketika mengambil nyawa yang tidak bersalah. Namun, nenek saya terus menginginkan saya untuk belajar cara membunuh orang lain. Anda tahu, saya sudah mulai menjadi liar dan jahat sebelum upaya saya untuk melarikan diri ketika saya berusia 8 tahun. Itu bermula dari peristiwa yang terjadi ketika aku masih di kelas 1. Saat itu, aku mengenal seorang gadis yang sangat baik yang bernama Lola Limen. Dia adalah alasan mengapa pandanganku mulai goyah saat itu. Dia menunjukkan kepadaku bahwa gadis-gadis baik seperti itu juga ada di dunia. Sementara aku mencoba untuk tidak berpikir seperti itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, antusiasme dan kebaikannya menyentuhku. Sejak saat itu, kami mulai belajar dan bermain bersama. Saat-saat yang sederhana, tertawa sedikit pahit saat dia mengingatnya. Tuan muda itu kemudian melanjutkan. Kami membuat janji, tahu, bahwa kami akan menikah satu sama lain setelah kami dewasa. Saya ingat dengan jelas dia mengatakan kepada saya bahwa ketika kami sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah suatu hari. Setelah mendengar itu, saya bertanya apakah dia akan membunuh saya di masa depan, yang mengakibatkan dia tertawa. Sepanjang perjalanan pulang, tentu saja, kami hanya bermain-main saat itu. Apa yang akan kami ketahui tentang cinta pada usia itu, bagaimanapun, adalah malam terakhir saya bertemu dengannya. Dia telah dibunuh. Dan baru beberapa saat kemudian ketika saya datang untuk mengetahui bahwa pembunuhnya adalah nenek saya. Setelah mengatakan itu, Tuan muda mulai menangis saat dia menggali jari-jarinya ke tanah, berpegangan pada kotoran apapun yang dia bisa, dengan erat. Setelah itu terjadi, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan lari sejauh mungkin untuk menjauhkan diri dari kedua wanita itu. Dengan pemikiran itu, aku mendayung perahu ke laut bersama dengan jenazah Lola yang dikremasi. Lagi pula, Lola pernah memberitahu saya bahwa dia menyukai gagasan menyaksikan matahari terbenam sambil mengendarai perahu. Mengabulkan keinginannya adalah yang paling tidak bisa saya lakukan. Setelah mendayung cukup lama, saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi mengatakan di mana pantai itu. Dengan matahari terbenam dengan cepat, saya berpikir bahwa saya pasti akan mati kelaparan di laut saat itu. Namun, saat itulah aku pertama kali bertemu Angelika. Dia terlihat sangat cantik dan lembut. Dan jujur saja, karakternya sangat mirip dengan karakter Lola. Saat itu, dia sedang berdiri di atas perahu kayu dengan pakaian serba putih, memainkan serulingnya. Dia benar-benar terlihat seperti peri. Sekarang aku memikirkannya. Mendengar itu, Geralt mau tidak mau lebih fokus pada cerita Tuan Muda. Finley sebelumnya telah mengajari Geralt taktik membaca pikiran. Setelah mempelajarinya, Geralt menemukan bahwa selama seseorang lebih lemah darinya, dia pasti bisa melihat menembus mereka. Karena itu, Geralt tahu bahwa Tuan Muda tidak berbohong selama ini. Apa yang menarik perhatiannya, bagaimanapun, adalah Tuan Muda menyebutkan seorang wanita berpakaian putih. Bagaimana menarik, seorang wanita memainkan seruling di atas perahu kayu di tengah laut ketika hari menjelang senja. Bayangan mental Geralt tentang deskripsi Tuan Muda membuatnya merasa bahwa wanita berbaju putih itu benar-benar orang yang luar biasa. Bagaimanapun, dialah yang telah menyelamatkanku. Dia juga yang bertanggung jawab untuk mengajariku beberapa skill seperti Bone Crush, Golden Escape, dan teknik pernafasan kura-kura. Dia menyuruhku untuk terus melatih skill secara rahasia, membuat pasti tidak ada yang tahu tentang mereka. Menurutnya, skill itu pada akhirnya akan membantuku mengatur takdirku. Tambah Tuan Muda sambil menyeka air matanya. Saya, Chester Tyndall, telah mengatakan semua yang saya perlukan. Setelah melepaskan semua ini, saya tidak dapat menyangkal bahwa saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Mengetahui bahwa begitu saya mati, saya tidak akan harus menanggung beban berat ini lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Sebelum kau membunuhku, izinkan aku meminta satu bantuan terakhir darimu, kata Chester. Apa itu? Tanya Geralt. Selama bertahun-tahun, saya telah menyakiti total 7 wanita. Sebelum saya mati, saya ingin memohon pengampunan mereka. Hanya dengan begitu saya dapat beristirahat dengan tenang. Mungkin saya masih bisa bertemu Lola setelah melakukannya, kata Chester dengan sangat tulus. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanda yang jelas dari persetujuannya. Geralt baik-baik saja dengan mengabulkan permintaannya karena sepertinya Chester benar-benar ingin bertobat. Fakta bahwa Chester ingat di mana setiap satu dari 7 wanita yang telah dia sakiti tinggal membuat Geralt semakin yakin bahwa Chester serius dengan permintaannya.
Tak lama kemudian, Chester dan Geralt berjalan ke rumah seorang petani. Begitu pintu dibuka, Chester yang berwajah pucat berlutut di depan keluarga beranggotakan 3 orang yang terdiri dari putri yang telah dia sakiti bersama orang tuanya. Tuan muda, untuk apa kita berhutang kesenangan? Gagap sang ayah. Karena mereka bertiga gemetar ketakutan. Aku datang untuk memohon pengampunanmu. Meskipun saya sangat sadar bahwa saya mungkin tidak akan pernah bisa mengimbangi semua kesalahan yang telah saya buat. Saya berjanji untuk melakukan apapun yang Anda minta dalam upaya untuk menebus apa yang telah saya lakukan. Aku juga tidak keberatan mengambil nyawaku, kata Chester. Tidak perlu untuk semua itu. Pekik putrinya yang sebelumnya menjadi korbannya dengan nada ketakutan saat dia bersembunyi di belakang orang tuanya sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku mohon padamu, tolong, izinkan saya melakukan sesuatu untuk menunjukkan ketulusan saya. Pinta tuan muda sambil terus berlutut di sana. Seperti yang dia katakan, kamu bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Bahkan menyuruhnya untuk bunuh diri bukanlah pilihan. Ayo, pilihlah, tambah Geralt yang telah berdiri di samping Chester selama ini sambil menatap keluarga yang terdiri dari 3 orang. Tidak perlu ada kematian yang tidak perlu. Terlepas dari itu, jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Tuan Muda, maka bantu kami mengisi tangki air di sana. Jawab putri sambil menunjuk ke tangki air. Hah, kata Chester, tertegun sejenak. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya sebelum mengangguk dan menuju ke sumur untuk memulai tugasnya. Tak lama kemudian, tangki air terisi penuh. Itu akan berhasil, kata keluarga yang jelas-jelas masih takut padanya. Tapi tidak setakut awalnya. Lagi pula, tuan muda itu tampaknya tidak memiliki aura menakjubkan yang biasa mengelilinginya saat ini. Itu membuat mereka merasa bahwa mereka setidaknya bisa sedikit lebih santai di sekelilingnya. Mendengar itu, Chester kemudian berdiri di depan mereka lagi sebelum berkata, saya tidak punya banyak tabungan. Tapi ini $150.000. Mohon diterima. Dengan itu, Chester mengulurkan uang kepada ketiganya sampai mereka akhirnya menyerah dan menerima uang tunai. Setelah itu, Chester dan Geralt meninggalkan rumah keluarga tersebut untuk mengulangi proses tersebut dengan 6 keluarga lainnya di Pulau Montolem. Akhirnya, Chester berlutut di depan Jasmine begitu mereka tiba di manor tempat Geralt saat ini tinggal. Melihat tuan muda itu, Jasmine dengan cepat bersembunyi di belakang Geralt sebelum berteriak. Dia di sini. Geralt. Sementara saya tidak secara fisik menyakiti Anda, Nona Fenderson. Saya masih menyakiti Lord Fenderson dan anggota keluarga Anda. Keduanya hampir mati karena saya. Dan saya sangat berharap Anda mau memaafkan saya. Mendengar itu, Jasmine menoleh untuk melihat Geralt dengan agak ragu. Hanya beberapa saat kemudian ketika dia menyadari bahwa satu-satunya tuan muda yang kejam dan sombong sekarang benar-benar menyerah kepada Geralt. Saya minta maaf atas semua kesalahan yang saya buat. Aku benar-benar minta maaf, kata Chester sambil berulang kali menundukkan kepalanya sampai dahinya menyentuh tanah. Sementara dia awalnya ingin membunuhnya. Setelah melihat betapa menyedihkannya dia, Jasmine hanya menjawab. Tidak perlu meminta maaf lebih jauh kepadaku. Sebaliknya, kamu harus meminta maaf kepada mereka yang telah kamu sakiti. Lagi pula, sementara keluargaku telah melewati pengalaman yang menakutkan ini tanpa kecelakaan, itu tidak terjadi pada keluarga lain. Bagaimanapun juga, jika itu hukuman yang kau cari, maka aku akan membiarkan Geralt membuat keputusan terakhir. Kata-katanya akan sebagus kata-kataku. Setelah mengatakan itu, Jasmine kemudian berbalik untuk melihat Geralt. Wanita terkadang seperti ini. Sementara Jasmine pertama kali tidak yakin apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Geralt. Ketika dia pertama kali mulai agak bergantung padanya, dia hampir yakin bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya. Sejak saat itu, Jasmine telah menyimpan perasaan itu untuknya di dalam hatinya. Bukan misteri mengapa gadis-gadis dalam kesusahan yang diselamatkan oleh para pahlawan biasanya akhirnya jatuh cinta pada mereka. Jasmine menyadari bahwa dia juga telah mewujudkan peran gadis itu setelah diselamatkan oleh Geralt berkali-kali ketika dia sangat membutuhkannya. Dengan dia yang terus-menerus memikul beban beratnya, dia secara alami tumbuh memiliki ketergantungan, kekaguman, dan kepercayaan yang besar terhadap Geralt karena betapa baiknya kesannya padanya. Dengan cepat menangkap pesan yang mendasari kata-kata Jasmine, Geralt merasa jantungnya berdetak kencang. Bagaimanapun, dia tahu dia tidak bisa membalas perasaannya. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Chester yang menyadari bahwa dia sekarang telah menghapus semua dosanya merangkak ke arah Geralt sebelum berlutut dan berkata, "Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memenuhi keinginan saya. Tuan Crawford, saya sekarang tidak menyesal lagi."
Anda bisa membunuhku sekarang. Terlepas dari betapa tegas suara Chester ketika dia mengatakan itu, Geralt hanya melihat kembali ke tuan muda itu sebelum menjawab. Aku tidak pernah mengatakan aku akan membunuhmu segera. Sebaliknya, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Silakan nyatakan keinginan Anda, Tuan Crawford, kata Chester sambil menatap Geralt dengan penuh rasa terima kasih. Kau tahu, aku sedang mencoba mencari Raja Istana Lautan. Dan saat ini aku membutuhkan bantuan. Karena kau mahir dalam teknik pernapasan penyu dan teknik menghancurkan tulang, aku yakin kau akan seorang penolong yang akan dapat bertahan hidup di bawah laut untuk beberapa waktu. Apakah Anda bersedia membantu? Tanya Geralt. Tentu saja saya bersedia tinggal di sisi Anda dan bekerja untuk Anda, Mer Crawford. Akhirnya, aku akan bisa hidup seperti orang normal. Jawab Chester yang terkejut tetapi sangat senang hampir seketika. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu bersedia menyerahkan identitasmu sebagai tuan muda? Tanya Geralt lagi. Tanpa keraguan. Jawab Chester tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, setelah Geralt mendengarkannya mencurahkan isi hatinya, dia bahkan membantunya menyelesaikan perasaan bersalah yang telah mengganggu pikirannya untuk waktu yang lama. Sementara Chester sudah sangat berterima kasih padanya karena itu. Untuk berpikir bahwa Geralt bahkan akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya sekarang. Ada sesuatu yang istimewa tentang Geralt yang membuat Chester sangat tersentuh, meskipun dia tidak bisa memastikan apa itu. Bagaimanapun, Chester merasa bahwa selama dia berada di sisi Geralt, dia akan dapat merasakan bahwa dia tidak menyia-nyiakan seluruh hidupnya di planet ini sampai saat ini. Sangat baik, lalu kau akan ikut ke Istana Raja Lautan bersamaku. Omong-omong, aku juga ingin kamu menyelidiki apakah ada hubungan antara wanita berbaju putih yang menyelamatkanmu saat itu dan orang yang aku cari, kata Geralt dengan sedikit anggukan. Pada saat itulah Yumi memimpin seorang pria parubaya ke ruangan tempat Geralt dan dua lainnya saat ini berada. Saat Yumi melihat bahwa Jasmine yang tampak semenarik dan semenarik Yumi berdiri cukup dekat dengan Geralt, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun karena ketidaknyamanan itu, nada suaranya sedikit lebih keras saat dia dengan dingin berkata, "Ini dia orang yang kamu cari, Geralt. Tuan Yarrow di sini telah membawa semua informasi yang relevan di pulau itu pada tahun itu." Dengan itu, dia pindah untuk berdiri di sisi lain Geralt. Melihat itu, Jasmine sendiri mulai dengan hati-hati menilai kecantikan yang sekarang berdiri sedekat mungkin dengan Geralt. Saat percikan api terbang di antara kedua wanita itu, pria parubaya yang memegang informasi di tangannya menyapa, "Tuan Crawford, senang memiliki Anda di sini. Tuan Yarrow, silahkan duduk." Tim Yarrow adalah seseorang dari Biro Urusan Budaya di kota Montolem. Menurut apa yang dikatakan orang-orang kepada Geralt, pria itu tahu semua tentang perkembangan kota Montolem dari zaman kuno hingga hari ini. Jika seseorang ingin menyelidiki asal-usul dan sejarah tempat ini, Tim adalah orang yang tepat untuk dicari. Setelah bertukar basa-basi, Tim langsung ke intinya. Jadi saya dengar Anda tertarik dengan sejarah pembangunan kota di Pulau Montolem, Mer Crawford. Dengan mengingat hal itu, saya telah menyelidiki sedikit tentang topik ini sore ini. Soalnya, kota Montolem sebenarnya dimulai sebagai desa nelayan kecil di tepi laut. Saat itu, hanya ada 100 keluarga yang menghuni daerah itu. Adapun sejarah pulau itu, saya khawatir itu berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu. Bukti untuk mendukung klaim itu adalah fosil yang berhasil digali di pulau itu beberapa dekade yang lalu. Semua ini terdengar direkam dengan sangat baik dan saya tidak meragukan bukti yang Anda bicarakan. Namun, Ten Yarrow, saya ingin tahu apakah Anda mengetahui peristiwa bersejarah tidak resmi yang legendaris tetapi memiliki dasar yang kuat? Tanya Geralt setelah mendengar semua itu. Peristiwa bersejarah tidak resmi katamu. Saya ingin Anda tahu bahwa ada terlalu banyak dari mereka. Maafkan antusiasme saya. Tetapi meneliti peristiwa bersejarah tidak resmi dan mengumpulkan bukti untuk menyangkal yang resmi telah menjadi hobi pribadi dan satu-satunya saya selama saya hidup. Jika itu yang ingin Anda tanyakan kepada saya, maka Anda dapat yakin bahwa Anda telah menemukan orang yang tepat. Jawab Tim sambil tersenyum. Dengan itu, dia mulai merinci beberapa legenda lama kepada Geralt. Mari kita lihat. Itu sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mulai bekerja. Melalui kebetulan belaka, saya menemukan sebuah buku yang sangat kuno di perpustakaan Biro Budaya pada saat itu. Isinya sederhana, namun kata-kata yang sangat kuno yang sangat mempesona saya yang lebih muda. Saya punya alasan untuk sangat bersemangat. Lagi pula, kata-kata dalam buku itu sangat berbeda dibandingkan dengan kata-kata kuno yang biasa dikenali dan ditemukan.
Karena saya telah memilih untuk mengambil jurusan arkeologi di universitas, saya cukup beruntung bahwa salah satu profesor saya telah mengajari saya arti dari beberapa kata kuno. Setelah saya selesai menguraikan teks, saya menemukan bahwa buku itu penuh dengan legenda dan peristiwa bersejarah tidak resmi. Untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih modern, orang yang merekam legenda tampaknya membuat memoir. Bagaimanapun, saya juga menemukan bahwa isi buku itu telah diekstraksi dari tablet batu. Dengan kata lain, cerita itu bahkan mendahului orang-orang yang telah memindahkan memoir ke dalam format buku. Adapun isinya, itu menggambarkan insiden tentang seorang lelaki tua yang bertahan hidup karena keberuntungan. Dalam buku itu, lelaki tua itu mengatakan bahwa dia cukup beruntung telah dipilih untuk berpartisipasi dalam pemakaman khusus. Pemakaman itu sendiri dianggap istimewa karena dia ditugaskan menuju ke sana untuk mengubur peri. Adapun tempat pemakaman, itu adalah istana yang megah di bawah laut. Mendengar itu, baik Geralt dan Yumi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan cemas. Selanjutnya, buku itu kemudian menggambarkan bagaimana 37 orang termasuk tuannya telah membawa peti mati itu sampai ke Pulau Montolem. Mereka rupanya berhenti di sini untuk beristirahat karena badai yang hebat. Bukankah ini cerita yang sama dari 6 loh batu? Saya cukup yakin itu. Dengan sedikit keberuntungan, buku itu mudah-mudahan memuat apa yang terjadi setelah mereka datang ke pulau itu. Lagi pula, saya ingat lukisan dinding berikut yang menunjukkan bahwa pengemis tua itu hanya memiliki 27 pria bersamanya setelah mampir ke pulau itu. Kemana 9 orang lainnya menghilang? Geralt berpikir dalam hati saat kelopak matanya sedikit berkedut. Kalau dipikir-pikir, isi dari loh batu itu semakin terlihat seperti batu nisan kuno dari salah satu dari 9 orang yang ditinggalkan di pulau itu. Dari kelihatannya, kata-kata itu sepertinya menggambarkan orang tersebut, seumur hidup. Mungkinkah itu berarti ke-9 orang yang tertinggal tidak mati? Apa yang terjadi kemudian? Mengapa mereka memutuskan untuk tetap tinggal di tengah perjalanan mereka? Kemudian dinyatakan dalam memoir bahwa setelah penulis tiba di Pulau Montolem, seluruh hidupnya berubah karena adegan yang dia saksikan yang dia klaim tidak akan pernah bisa dia lupakan selama sisa hidupnya. Untuk lebih jelasnya, sekelompok pria sedang berkemah pada suatu malam ketika tiba-tiba langit tampak runtuh sementara bumi terbelah. Semua orang yakin bahwa malapetaka akan menimpa mereka dan bahwa seluruh pulau akan tenggelam. Namun, saat mereka akan mulai melarikan diri, mereka semua melihat sebuah rumah perunggu besar yang melayang di udara. Tidak hanya rumah melayang itu besar, tetapi juga tampaknya ada orang di dalamnya. Setelah salah satu penghuni rumah keluar, pintu besar rumah terbang itu dibuka. Yang kedua terjadi. Para pria yang masih berada di pulau itu langsung mendengar ratapan celaka dari dalam rumah terapung. Karena itu, semua pria ketakutan setengah mati. Dan untuk alasan yang bagus juga. Dijelaskan di sini bahwa ratapan yang dibuat oleh orang-orang itu terdengar seperti mereka semua sangat menderita. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.